Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 A dan B yang Ibu banggakan. Semoga kalian dalam lindungan dan rahmat dan kasih sayang Allah ya. Rahmat, lindungan dan kasih sayang Allah. Mari sebelum kita mulai pertemuan ketiga, kita berdoa dulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apa kabarmu pagi ini? Kita sekarang pertemuan yang ketiga ya. Ya, keempat ya. Pertemuan yang keempat. Nah, yang kemarin sudah selesai sampai uji kompetensi. Walaupun dilihat Wida penerapannya banyak yang tidak dikerjakan. Bahkan hampir semua tidak dikerjakan. Dikerjakan hanya dijawab nomor 1 aja. Itu pun tidak dilengkapi dengan gambar. Milih yang mana? Cocok yang mana? Apa yang terjadi pada denyut nadi kita? Cocok dengan gambar A, B, atau C, itu nggak dipilih. Terus nomor 2 dan nomor 3 tidak dikerjakan. Bagaimana coba? Bu Ida menilainya bagaimana? Mau minta nilai berapa? Padahal harapannya Bu Ida semuanya itu minimal 8. Karena Bu Ida sudah menjelaskannya dengan jelas. Oke, kalian cuma menyontoh Bu Ida untuk mengerjakan keterampilannya itu. Selalu ada judul, tujuan, hipotesis, seperti yang Bu Ida contohkan yang pertama. Ternyata banyak yang nggak begitu. Oke, sekarang kita coba pertemuan yang keempat ini sama dengan pertemuan 1 pada bab 2, klasifikasi. Klasifikasi pada makhluk hidup. Apakah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada klasifikasi ini, yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Jadi dari karakteristik itu kamu akan membedakan, oh ini itu dikelompokkan ke yang memiliki ciri-ciri yang sama, nanti dikelompokkan dalam satu kelompok. Ini namanya klasifikasi. Yang keterampilannya yang diminta apa? Dapat menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Sebenarnya penyajiannya itu kamu harus presentasi di WA itu presentasi dibaca hasilnya bagaimana pakai audio. Tapi ditunggu sama bidang nggak ada yang presentasi, cuma ngumpulkan aja, itu pun nggak lengkap tulisannya, nggak ada judul, tujuan, kemudian hipotesis, kemudian bahan, alat dan bahan, cara kerja, analisa data, hasil pengamatan, analisa data, dan kesimpulan. Nggak dilengkapi dengan itu. Oke, tujuan pembelajaran kali ini adalah menuntun peserta didik atau kalian untuk mengamati, membaca apa? Membaca permasalahan tentang klasifikasi, kemudian menganalisis, menuliskan penyelesaian, dan mempresentasikan hasilnya. Nah, presentasinya lewat apa? Ya lewat WA, tapi melalui audio kamu bacakan, boleh video, boleh. Kalau kuat pulsanya kuotanya. Kemudian melalui video dari rumah tentang materi klasifikasi makhluk hidup. Subbab A tentang ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ciri-ciri benda di lingkungan sekitar kita dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin, percaya diri selama proses pembelajaran di rumah. Kemudian materinya tentang klasifikasi makhluk hidup yang poin A, cara-cara ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Kemudian poin B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Ini Bu Ida dibuat poin A dan B satu pertemuan, sengaja ya. Kemudian kata kunci apa yang harus kamu pahami kata kuncinya? Ada makhluk hidup, ada benda tak hidup, ada klasifikasi. Ya, pada pertemuan 1 ini ya, tadi Bu Ida sudah buka dengan salam dan sudah mengajak berdoa ya. Sudah menyampaikan tujuan juga. Sekarang adalah membimbing kalian untuk melakukan studi pustaka. Ya, studi pustaka itu yang kalian baca adalah buku paket yang sudah diterima dari sekolah. Ya, dari yang bab untuk menanggapi topik yang disajikan melalui WA, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Bab ciri-ciri benda di lingkungan sekitar. Ciri-ciri benda berarti di lingkunganmu itu.
ada apa saja, bagaimana cirinya, bisa dikelompokkan jadi satu apa enggak. Kalau enggak ya dipisah-pisahkan berdasarkan ciri-cirinya yang berbeda. Kemudian B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup? Untuk mengamati ciri-ciri benda di lingkungan sekitar, diawali dengan studi pustaka, buku paket IPA kelas 7 dari Kemendikbud ya, yang diterbitkan oleh Kemendikbud, halaman 33 sampai 43. Dibaca dulu semua sampai paham. Baru dimulai merangkum yang penting-penting ya, menurut kamu oh ini perlu diketahui, ini perlu diketahui, itu ditulis ya di folio semua. Semua untuk pembelajaran yang kedua ini di kertas folio ya. Rangkuman, ayo kita latihan, kemudian keterampilan, semua di folio. Cuma judulnya beda-beda. Ayo latihan, rangkuman, kemudian keterampilan. Gitu ya. Kemudian dimulai kegiatan 2.1. Bagaimana ciri hidup dan ciri tidak hidup, halaman 34 sampai 35. Di situ ada gambarnya. Dilengkapi dengan gambar ya. Kalau kalian sudah dengan buka buku, berarti kalian sudah paham. Oke. Bagaimana ciri benda hidup dan tak hidup ya, halaman 2.1 halaman 34 dan sampai 35. Kemudian A, ciri-ciri benda di lingkungan sekitar dengan melakukan pengamatan pada kegiatan 2.2. Kegiatan 2.2 ini pada halaman apa ciri-ciri makhluk hidup. Hal ini berkaitan dengan ayo kita lakukan, halaman 36 sampai 37 sebagai nilai keterampilan di lembar folio. Jadi dari ayo kita amati kegiatan apa ciri-ciri makhluk hidup, di situ ada gambar ya. Ada gambarnya ini yang di halaman ini ya. Ada gambarnya sawah atau rumput. Kemudian ada itu orang hutan, apa kera ya. Kemudian itu ada helikopter, kemudian ada kalkun, ayam kalkun, ada bola, ada tas dan ada roda. Di situ kamu ciri, kemudian di sini dicentang-centang aja ini, dicentang-centang ya. Kamu buat ini di buku folio ya, di kertas folio, kemudian dibuat garisnya yang rapi, kemudian ditulis ini semua di situ, kemudian dicentang-centang. Jangan lupa judulnya apa, ciri-ciri makhluk hidup. Tujuannya apa? Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, itu tujuannya ya. Kemudian hipotesisnya apa? Akan ditemui apa, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ditemui makhluk hidup dan makhluk tak hidup, atau ada ciri-ciri yang berbeda antara makhluk hidup dan tak hidup itu, atau ada ciri-ciri yang sama sesama makhluk hidup ya. Banyak sekali hipotesisnya, kamu bisa ambil salah satunya. Hipotesis itu apa yang terjadi jika kamu mengamati ini. Kemudian dari situ, kemudian bahan yang diperlukan apa ya? Carta ini aja sudah. Ya, alat dan bahannya ya carta itu aja. Kemudian cara kerjanya kamu disuruh mengamati carta, itu ditulis. Kemudian hasil pengamatannya tabel. Tabel hasil pengamatan itu nama dan ciri-ciri benda itu ditulis di tabel pengamatan. Kemudian analisa data, ada pertanyaan di situ. Dari hasil pengamatanmu, adakah benda-benda yang mempunyai ciri-ciri yang sama? Itu namanya analisa data. Kemudian hasilnya disimpulkan. Kalau mau dibandingkan dengan bandingkan dan simpulkan, bandingkan hasil pengamatanmu dengan hasil pengamatan temanmu. Kamu bisa melihat laporannya nanti. Tapi sekarang kan kita nggak laporan, nggak usah difoto. Nggak usah difoto hasilnya, langsung dikumpulkan kalau sudah selesai babnya semuanya. Satu bab itu selesai, jadi langsung dikumpulkan, hanya laporan aja. Bu, nama ini sudah selesai mengerjakan, gitu aja. Tanggal untuk pertemuan tanggal sekian gitu. Jadi cara laporannya gitu. Nanti besok saya nanti di anu sama Bu Ida diberi petunjuk yang jelas ya ketika selesai kamu mendengarkan video dari Bu Ida ini. Kemudian yang bagian B, cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Bagaimana cara mengklasifikasikan? Di situ melakukan kegiatan 2.4, mengamati ciri-ciri kehidupan, halaman 39. Kemudian dilanjutkan merangkum. Nah, ini
mengamati ciri-ciri kehidupan. Ini juga di buku keterampilan kalau bukunya hijau, tapi kalau di folio judulnya keterampilan di kertas folio. Jadi ada 2 keterampilan yang kamu lakukan untuk bab klasifikasi karena ada A dan B memang yang dibahas. Kemudian di situ ada ciri-ciri makhluk hidup apa saja, ya. Ada apa saja ciri-ciri makhluk hidup di situ sampai halaman 43. Jadi yang namanya hidup itu pertama apa dulu, ya? Bernafas. Kalau nggak bernafas berarti nggak hidup, ya kan? Oh, mari bernafas terus apa ya? Habis bernafas dia terus bergerak. Kalau orang bisa bergerak berarti dia hidup, ya. Habis bergerak apa? Tumbuh, ya. Atau sebelum tumbuh dia butuh makan, butuh minum, kemudian karena makan dan minum dia tumbuh. Nah, setelah tumbuh dan berkembang, ya. Kemudian dapat berkembang biak, kemudian peka terhadap rangsang, kemudian mampu menyesuaikan diri. Jadi di situ ada berapa cirinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Minimal 7 itu kamu harus hafal sama dengan besaran pokok, ya. Ada 7. Itu harus ingat sampai kelas 3 nanti. Oke? Itu saja saya kira. Kemudian kalian ini nanti harusnya presentasi ini, setiap orang ini presentasi materi pembelajaran sudah selesai untuk evaluasinya. Jadikan 1 nanti pada akhir pertemuan aja, ya. Kalau kalian mengerjakan di situ, ingatlah itu dirangkum juga. Kemudian di situ ada berpikir kritis, kamu coba untuk mengerjakan, itu adalah nilai tambah dari Bu Ida, ya. Nilai tambah dari Bu Ida untuk kalau kamu kerjakan. Tapi kalau kamu tidak mampu berarti nilai tambahnya nggak ada, ya, cuma rangkuman aja dengan keterampilan. Begitu anak-anak yang disampaikan oleh Bu Ida pada pagi ini. Semoga bermanfaat, ya. Semoga bermanfaat dan Allah menancapkan ilmu itu di otak kalian sehingga kalian bisa memahami apa yang disampaikan Bu Ida. Kalau kalian membaca dengan benar, insya Allah kalian akan paham, ya. Itu, ya. Untuk selanjutnya kita akhiri dulu dengan doa supaya ilmu yang kita terima ini sama Allah diberkahi, ya. Kita mendapat berkah dari Allah untuk menerima ilmu sehingga tertancap di otak kita. Oke, berdoa setelah belajar dimulai. Alhamdulillah. Subhanallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.